Saudara, untuk membahas terkait dengan bagaimana kelanjutan kegiatan di Ponpes Al-Khouzini, saya sudah bergabung bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari. Selamat pagi, Pak Aam. Mas Bremana. Pak Aam, bisa dipastikan kembali Pak Aam, kegiatan untuk hari ini berarti apa saja? Apakah cukup dengan pembersihan dan juga penyisiran area terakhir atau apakah masih ada kegiatan lain akan dilakukan hari ini? Baik, sesuai dari target yang kemarin kita cadangkan, operasi pembersihan puing sudah selesai di dini hari tadi. Dan setelah puing benar-benar bersih, kondisi reruntuhan sudah rata dengan tanah, itu tidak ditemukan kembali ada tambahan jasad korban. Sehingga kalau saya update ulang, korban meninggal itu ada 61 dan body part ada 7. Memang dari catatan awal absensi dari pesantren kita mendata ada 63 korban, tetapi 61 itu berupa jasad utuh sudah ditemukan dan saat ini sedang dalam proses identifikasi. Kita masih ada 7 bagian dari anggota tubuh yang masih juga diidentifikasi. Nantinya kepastian mengenai jumlah dan identitas itu kita akan menunggu dari DVI Mabes Polri. Disitulah nanti kita akan menetapkan jumlah serta identifikasi korban, Mas Bremana. Nah, untuk tahapan selanjutnya, tentu saja pagi ini sebelum nanti area itu bisa kembali atau dimasuki oleh pengurus pesantren, santri, ini akan kita disinfektan dulu. Kita disinfektan, kita pastikan ini steril sehingga kemudian bisa dimasuki oleh pengurus Ponpes. Selanjutnya BNPB juga akan menyisir sekali lagi di tempat pembuangan puing. Kalau saja masih ada yang miss, apakah itu body part atau lain-lain, kita akan melakukan penyisiran sekali lagi untuk memastikan bahwa dari puing-puing yang sudah kita pindahkan ke tempat pembuangan itu benar-benar tidak ada ikut terbawa potongan tubuh ataupun bagian-bagian lain dari korban. Ini akan dilakukan hari ini. Selanjutnya ini masa transisi di mana kita juga akan memastikan proses handover dari tanggap darurat ini ke pemerintah provinsi. Dan juga nantinya kita juga akan mendukung Kementerian PU untuk mengaudit atau memastikan kelaikan dari struktur yang masih ada di Ponpes Al-Khouzini supaya peristiwa serupa tidak terjadi di masa depan. Mas Bremana. Oke, Pak Aam, kalau kita melihat terkait dengan bangunan-bangunan yang masih berdiri, kemudian juga tergabung juga dengan bangunan yang masih ambruk, apakah memang dalam waktu dekat ini masih sudah bisa ditempati kembali ataupun dijalankan aktivitas di sana, Pak? Ya, sebagaimana perintah dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, bahwa pemerintah akan memastikan terlebih dahulu kelaikan dari bangunan-bangunan yang tidak hanya di Ponpes Al-Khouzini tetapi juga di Ponpes yang lain. Khusus untuk Al-Khouzini ini tentu saja kita akan memastikan terlebih dahulu kelaikan dari bangunan-bangunan yang saat ini masih ada. Karena kita lihat secara visual juga itu mungkin perlu dilakukan penguatan, retrofitting dan seterusnya, itu nanti akan dianalisis oleh Kementerian PU dan kementerian terkait sebelum kemudian aktivitas di Ponpes berjalan. Ini adalah amanat dari Presiden dan harus kita lakukan supaya kejadian serupa tidak terulang di masa depan, Mas Bremana. Baik, kemudian kalau dari pemerintah daerah sendiri nanti perannya seperti apa, Pak Aam, terkait dengan nanti kegiatan yang berlanjut kembali selain soal keamanan bangunan, Pak? Iya, saat ini kita sudah mulai fase transisi menyerahkan posko dan proses selanjutnya kepada pemerintah provinsi. Apa saja proses selanjutnya dalam waktu dekat ini, dalam 1 minggu ke depan? Itu pertama adalah tetap menjamin logistik
permakanan dan non permakanan bagi wali santri yang saat ini masih ada di posko RS Bayangkara. Jadi selama proses identifikasi korban itu mungkin masih membutuhkan waktu hingga 3-4 hari ke depan. Pemerintah provinsi tentu saja tetap didampingi oleh BNPB itu akan memastikan bahwa logistik permakanan dan non permakanan dari para wali santri ini akan tetap tetap tersedia untuk mereka sambil menunggu kepastian identifikasi dan membawa pulang kembali anggota keluarga untuk dilakukan pemulasaran sebagaimana mestinya. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja proses yang berkaitan dengan aspek sosial dan pendidikan di lingkungan Ponpes Algos ini dan juga proses-proses yang berkaitan dengan trauma healing bagi santri-santri yang tidak terdampak atau selamat dari kejadian ini sebelum kemudian memulai aktivitas kembali belajar mengajar seperti biasa. Ini yang menjadi prioritas dalam 1 minggu ke depan, Mas Braimana. Oke, baik Pak Aam, saya ingin pastikan lagi terkait untuk kegiatan pembersihan puing dan juga tadi penyisiran itu akan berlangsung dan berakhir hari ini atau masih akan ada sampai beberapa hari ke depan sampai semuanya benar-benar steril dan juga bersih, Pak Aam? Proses pembersihan puing sudah selesai, alat berat pagi ini sudah kita tarik. Berikutnya adalah proses disinfektan di lingkungan operasi. Kemudian satu lagi yang akan dilakukan adalah penyisiran. Sekali lagi di tempat pembuangan puing. Kita akan memastikan bahwa memang tidak ada bagian atau potongan tubuh yang terbawa ke tempat pembuangan akhir. Secara umum untuk proses pembersihan itu sudah selesai di hari ini. Alat berat sudah kita geser keluar dari lokasi. Oke, Pak Am, kemudian untuk posko yang di sana untuk wali murid dan juga orang tua korban yang masih bertahan di sekitar Ponpes Algos ini kapan sekiranya akan mungkin ditutup atau dipersilakan pulang ataukah mungkin dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara untuk menunggu proses identifikasi, Pak Am? Untuk saat ini, wali santri yang masih bertahan di Ponpes itu hampir tidak ada, karena saat ini sudah berpindah semua ke pos di RS Bayangkara. Karena proses evakuasi atau pencarian korban sudah selesai, puing sudah bersih, artinya semua jasad korban sudah ada di RS Bayangkara untuk proses identifikasi lebih lanjut. Sehingga para wali santri ini saat ini bertahan atau menginap atau menunggu proses identifikasi ini di pos RS Bayangkara. Nah, di pos RS Bayangkara itu tadi yang kami sampaikan, kita tetap menjamin ketersediaan logistik permakanan dan non permakanan, matras, selimut dan lain-lain, termasuk ada satu dapur umum disediakan oleh Pemprov Jawa Timur di situ sampai nanti selesai secara keseluruhan proses identifikasi korban. Mas Braimana. Baik, Pak, dari untuk terkait dengan identifikasi, Pak Aam, dari BNPB sendiri akan langsung menyerahkan ke DVI dan kira-kira seperti apa ataupun kapan target selesai untuk semua korban diidentifikasi, Pak Aam? Ya, memang secara tusi dan secara kapasitas dan kemampuan alat perangkat personil ini ada di DVI Polri. Ini sudah berjalan saat ini dan tentu saja proses ini butuh waktu. Kita tidak bisa membuat target, tapi secepat mungkin kita harapkan dalam 3-4 hari ini bisa selesai karena ini melibatkan analisis DNA dan saat ini ada sekitar 60 kantong jenazah yang akan diidentifikasi, 17 diantaranya sudah selesai. Proses identifikasi dengan analisis DNA ini tentu saja butuh waktu dan kita harapkan sekali lagi para wali santri, kerabat, keluarga bisa bersabar supaya benar-benar nanti hasil yang kita inginkan bisa sesuai dengan yang memang sebagaimana mestinya. Ini mungkin butuh waktu dan kita harapkan kesabaran dari wali santri sekali lagi untuk bisa memastikan tim bekerja dengan baik dan bekerja dengan profesional. Mas Braimana. Ya, Pak Aam, kalau dari BNPB sendiri nanti apakah juga akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian mungkin nanti terkait pengusutan adanya atau tidak unsur pidana dalam insiden ini?
Ya, untuk hal itu mungkin nanti kita serahkan kepada pihak kepolisian ya. BNPB memastikan seluruh proses tanggap darurat ini bisa berjalan sebagaimana mestinya, dan nanti setelah proses identifikasi selesai kita benar-benar bisa menetapkan jumlah korban dan identitas dari korban. Ini yang menjadi fokus atensi dari BNPB, Mas Bremana. Baik, terima kasih Pak Abdul Muhari, Kapus Datin BNPB sudah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Selamat pagi Pak Aam.